Selamat Ya, bergabung, Pastor Cindy Montolalu. Shalom. halo. Apa kabar Kak Cindy? Baik, Kalau saya baik. panggilnya Kak Cindy, tapi Iya, saya mau formal ya, Pastor Cindy aja iya, ya. nggak apa-apa apa aja. Apa kabar, Pastor Cindy? Baik, baik. Luar biasa pokoknya. Oh iya, Pastor Cindy juga biasa dipanggil Bunda ya, kalau nggak salah ya. Iya, Oke. iya, Nah, malam hari ini kita akan langsung saja membahas tema mendengar suara Roh Kudus ya, Pastor. iya, Dalam waktu kurang lebih yang 30-40 menit iya, ya, iya, mungkin kita akan bahas topik iya, ini. iya, Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan dan Pastor Cindy akan menjelaskan bagi kita semua iya, di dalam IG Live BFC Menteng malam hari ini iya, dalam satu topik mendengar suara Roh Kudus. Nah, iya, pertanyaan pertama menjadi pertanyaan pendahulu nih, Pastor iya, Cindy. Sebenarnya Roh Kudus itu diberikan kepada siapa saja sih, Pastor? iya. Jadi Roh Kudus itu kalau ditanya diberikan kepada siapa, kita tahu bahwa Roh Kudus kalau di dalam bahasa Ibrania Ruach HaKodes gitu ya. Dan ini dipercaya adalah umat Kristiani yang menerima pribadi penolong ini sesuai dengan apa yang Yesus berikan. Tapi kalau kita mundur sejenak ke Yoel 2 ayat 28 saya bacakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hambamu laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku. Jadi kalau baca ini mundur ke baca apa yang dikatakan Nabi Yoel, ini bicara Ya, tentang roh Tuhan itu dicurahkan kepada semua bangsa. Sama seperti kita, sebenarnya Yesus melakukan memberikan dirinya itu buat semua manusia. Tapi kan ada syaratnya ya, bahwa semua ya, manusia yang seperti apa? Manusia yang mau menerima, manusia yang mau percaya, manusia yang mau berserah, manusia yang merasa bahwa aku orang berdosa, aku perlu Yesus, aku perlu juru selamat. Nah ini sama, sebenarnya dicurahkannya janji ini roh Tuhan harusnya tercurah kepada semua bangsa. Namun di ya, sini banyak orang punya pilihan kan. Pilihannya mau ya, percaya atau enggak, mau alami enggak masa di mana Yesus sendiri yang mau melakukan ini, mau memberikan ini baptisan karena baptisan Roh Kudus itu Yesus sendiri yang melakukannya gitu. Nah ini sekarang ya, pilihannya uh, siapa yang mau menerima. Nah, yang mau menerima adalah kebanyakan adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya yes, disebut orang percaya. Ya, jadi sebenarnya ini buat semua. Janji Tuhan itu buat semua. Nah, orang yang menerima itu yang disebut orang ya, percaya, mereka akan alami. Itu yang saya bisa oke, berikan ya. Iya. ya. Thank you, Pastor. Jadi Roh Iya. Kudus itu diberikan buat semua orang Iya. yang mau menerima. Artinya sebenarnya Roh Kudus diberikan kepada semua manusia, Iya. tapi Roh Kudus akan tinggal bagi Iya. orang-orang yang hanya menerimanya saja, Iya. begitu ya, Pastor Iya, ya. benar. Oke, ya. Oke. Nah, buat setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, itu pasti adalah sebuah karya Roh Kudus, betul, Pastor ya. Benar, Jadi tidak benar. mungkin seorang percaya kepada Tuhan Yesus Iya. tanpa peran Roh Kudus itu sendiri. Iya, benar. Ini kan bicara tentang satu janji ya, satu janji di mana rohnya ketika Yesus berkata, kita kan baru merayakan kenaikan ya, adalah terlebih baik Ya, aku pergi karena aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Di sini bicara tentang orang yang akan pribadi yang akan melakukan menolong kita umat manusia untuk mengenal lebih lanjut dan berjalan di dalam kebenaran. Nah, ini bicara tentang pneuma, rohnya yang akan diberikan, dijanjikan sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan itu gitu. Jadi kita ya, bisa oke, percaya ya karena pekerjaan Roh Kudus juga, Roh Kudus yang ya, melakukannya. Iya, oke, iya, thank you, Pastor. iya, Ya, jadi setiap kita yang percaya pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Dan Roh iya, Kudus yang ada di dalam kita masih iya, terus akan bekerja, bukan hanya benar. berhenti ketika kita percaya Tuhan Yesus, sudah berhenti. Tetapi Roh Kudus itu terus bekerja selama Benar. kita masih hidup. Iya, Betul ya, betul. Pastor ya? Iya, Nah, betul. pertanyaan berikutnya nih, Pastor. Iya, Nah, bagaimana Roh Kudus bekerja sampai saat ini di dalam diri orang-orang percaya khususnya? iya. Bagaimana Roh Kudus bekerja sampai saat ini yang
yang pertama, kita jangan lupa bicara tentang Roh Kudus, ini bicara tentang pribadi Allah sendiri. Jadi nggak lepas dari pribadi Allah yang berkuasa untuk memelihara, juga memerintah, iya. Dan tadi seperti dibaca oleh Bapak Pendeta kita yang ganteng ini, Bapak Pendeta Lukas, yang mengatakan bahwa mengajarkan, lalu memimpin kita, menuntun kita, dan ini jelas sekali itu adalah karena pribadi Allah yang hidup memerintah dalam kehidupan kita. Jadi untuk apa sih? Bagaimana? Apakah bekerja? Iya, masih bekerja karena untuk menginsyafkan dunia atas dosa. Di Yohanes 16 dikatakan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Lalu kita bisa memiliki yang namanya kasih itu karena Roh Tuhan yang dicurahkan. Kasihnya yang di dalam Roma ayat 5 dikatakan bahwa karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Maka kita mampu untuk bisa mengembangkan kasih itu karena sudah dicurahkan. Jadi Roh Kudus terus bekerja nih sampai saat ini. Dan Roh Kudus juga yang memperbaharui kehidupan kita masing-masing di Titus 3 ayat 5. Jadi banyak sekali apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar orang yang mengalami baptisan, mengalami yang namanya glosolalia, berbicara dengan bahasa yang baru, tetapi ada karya yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita, di mana kita diubah dari hari ke hari untuk bisa menjadi seperti Kristus. Dia yang mengubah, dan dia juga karena pribadi Allah, dia juga selalu siap untuk menolong. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri yang katakan, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan berikan kepadamu seorang penolong, dikatakan. Dan itu luar biasa. Karena dia adalah penolong, berarti kan dia ada nih bersama dengan kita dari masa kita ada dalam kandungan, sampai kita lahir jadi kanak-kanak, sampai saat ini, bahkan sampai tadi seperti Bapak Pendeta kita mengatakan, sampai nanti kita menutup mata, dia ada bersama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, dia berikan dorongan, dan dia pimpin kita dalam seluruh kebenaran. Setiap kebenaran dia akan pimpin kehidupan kita, dia akan berikan kita hikmat, dia berikan kita pewahyuannya, pencerahan, dan kita ini oleh karena Roh Kudus kita bisa memanggil Tuhan menjadi anak-anak Allah, memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu yang luar biasa. Dan juga perbuatan di mana kita nggak mampu kan ya mematikan perbuatan kedagingan kita. Nah, kita perlu Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa mematikan perbuatan atau keinginan daging, dan menolong kita untuk bisa menghasilkan buah ketika kita tinggal bersama dengan Roh Kudus. Jadi ini dahsyat sekali. Dan waktu kita nggak tahu, doa kita tuh terbatas, kata kita terbatas, Roh Kudus yang akan menolong kita menyampaikan isi hati kita. Bahkan kalau kita ingat cerita Hana, waktu dia hanya meneteskan air mata, dan dia nggak sampai Imam Eli pikir dia mabuk, dan dia katakan aku tidak mabuk. Dan itu kata-kata yang orang lain pikir itu seperti tidak berarti, buat Tuhan itu berarti, dan itu Roh Tuhan yang menaikkan doa-doa itu. Jadi luar biasa. Dan ada yang namanya jaminan. Ini dulu Pastor Lukas pernah ngomong nih, bicara tentang Arabon, ada jaminan itu. Saya nggak pernah lupa tuh soal itu. Dan memberi kita kuasa supaya kita jadi saksi. Wah, banyak sekali. Dan bagaimana kita bisa adil satu dengan yang lain, karena Tuhan. Di Yesaya 4 dikatakan, kalau Tuhan yang sudah bersihkan kotoran Putri Sion, Ia hapuskan segala dosa, noda darah, dan Dia akan menolong dengan Roh yang Kudus mengadili. Bagaimana caranya mengadili itu? Kita butuh Roh Kudus gitu, menjadi pribadi yang bisa adil, pribadi yang bisa benar mengikuti kehendak Tuhan. Jadi banyak sekali. Jadi sampai saat ini, sampai saat ini, dan Dia juga yang memberikan karunia. Jangan lupa, melalui baptisannya ini ada karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri, dan mengubahkan kita, memberikan kita kemerdekaan, dan banyak hal yang kita mungkin nggak bisa sebutkan, tapi itu yang Roh Kudus kerjakan, gitu. Banyak sekali karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebenarnya. Amin.
Wah, tadi aja kalau mau dicatat itu lebih dari Iya, 10 poin kayaknya. iya banyak sekali. Artinya bahwa Roh Kudus itu berkarya bukan kepada, maksudnya tidak hanya satu aspek aja, tetapi banyak Benar, aspek ya. banyak aspek Tadi dan kita Pastor nggak Cindy sadar ya. bicara, Iya, iya, betul, bicara soal dia menjadi penolong kita, karena dia iya, juga disebut Roh Penolong, iya, tapi dia juga memakai kita untuk jadi saksi iya gitu. Jadi betul. bahkan itu berlaku seumur hidup kita. Dia terus Iya, berkarya seumur iya, hidup kita, dan dia akan terus menginsafkan kita juga, iya, membawa kita kepada kebenaran demi iya kebenaran, betul. betul ya, Pastor? Iya, Wow. amin, amin. Nah, Pastor, Iya, thank you, Pastor, thank you, Pastor. iya, Wah, lengkap ya sebenarnya, kalau mau dijabarin tuh iya, bisa satu sesi khotbah sendiri tuh ya. iya. Oke. Nah, Pertanyaannya ini yang masuk ke dahsyat dalam ini. poin yang menjadi tema kita nih, Pastor. Iya, Jadi iya, Roh Kudus kan pribadi ya, artinya iya, dia adalah pribadi yang tinggal di dalam pribadi manusia ya, orang-orang iya, percaya. iya, Dan saya percaya dia punya keinginan, dia punya kehendak, dia punya perasaan, nah itu ya. iya, Dan sebagai sebagai pribadi yang utuh di dalam pribadi Allah, ya di dalam Roh Kudus, tentunya dia ingin menyatakan sesuatu ya di dalam setiap waktu kehidupan kita. Apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau tunjukkan kepada kita, dia mau berbicara sama kita gitu. iya, Dia iya, mau menyampaikan sesuatu. Nah, pertanyaannya nih, Pastor, nih, iya, iya, bagaimana sih sebenarnya ya artinya di dalam satu pribadi Allah yang tinggal di dalam diri kita, yang memang tidak terlihat ya, tetapi dia nyata di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mendengar ketika Roh itu berbicara kepada kita? Nah, iya, bagaimana Roh Kudus, kita bisa mendengar ketika Roh Kudus itu betul-betul ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Nah, itu iya, yang saya minta Pastor untuk boleh menjelaskan nih. iya. Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus gitu ya? Kalau saya Ya. ngajar itu sekolah doa atau terobosan doa, hanya satu yang saya katakan syarat utama untuk segala sesuatunya bisa terjadi. Nggak ada cara lain, kita harus abide in Him, kita harus tinggal di dalam Dia. Nah, saya bilang kalau tinggal di dalam Tuhan, itu gimana sih? Bagaimana cara kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Saya jelaskan waktu itu, caranya yang pertama adalah pastikan diri kita mengenal Tuhan. Pastikan diri kita percaya sama Tuhan. Karena kan kita mau mendengar suaranya kan. Kalau mau mendengar suaranya kita harus kenal suara daripada Tuhan kita. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana untuk membangun hubungan yang seperti ini, kita harus terus membangun hidup kita terus menerus, bukan bolong-bolong ya seharusnya. Jadi bangun hubungan yang intimate gitu, yang membangun hubungan yang begitu karib, yang akrab dengan Tuhan setiap hari terus menerus gitu. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa mengenal? Nggak ada cara lain, memang kayaknya klise ya, tapi kita harus kenali dan baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bicara tentang suara Tuhan, itu suara dari kekasih kita, yaitu Tuhan sendiri, itu suara Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada para penulis-penulisnya untuk dituliskan, dan itu tulisannya dari ribuan tahun lampau, itu sampai saat ini itu masih up to date, itu masih berlaku bagi kita semua. Dan suara Tuhan itu yang kita kenal, yang ada di dalam Alkitab, kita perlu kenali, perlu caranya dengan membaca, merenungkan. Itu syarat utama. Makanya saya bilang kalau mau mendengar, syarat utamanya harus rajin, harus asah indera kita berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, sehingga kita bisa mengenal, sama seperti kita mengenal mana berlian palsu, mana berlian asli, kan kita harus tahu yang aslinya. Nah, ini kita harus kenal betul suara Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita nggak bisa diombang-ambing oleh suara-suara orang yang mengatakan, aku mendengar suara Tuhan, tapi kalau mereka bilang singkirkan Alkitab, kayaknya ada yang salah. Karena itu suara yang otentik, yang tidak pernah salah adalah firman Tuhan. Jadi kalau jarang baca firman,
kita nggak tahu persis bagaimana suaranya. Itu dari saya gitu. Iya. Oke. Jadi basicnya adalah ketika kita mengenal firman Tuhan, kita akan lebih mudah untuk mengenal suara Roh Kudus, betul ya? Benar, iya. Oke. Iya. Nah, Pastor, di dalam hal yang mungkin ini berkaitannya bukan dosa dan tidak dosa nih, Pastor. Misalnya di dalam arti mengambil sebuah keputusan dalam pekerjaan atau memilih pekerjaan, apalagi dengan keadaan yang hari-hari ini mungkin banyak orang yang sedang ada di persimpangan yang harus memilih A atau B atau C atau Z gitu ya, banyak pilihannya. Dia memutuskan, misalnya dia mungkin putus kerja, dia harus usaha apa, dan itu ya. Ketika dia ingin mencari kira-kira kehendak Tuhan buat dia tuh apa sih? Apa saya harus pilih A atau pilih B atau pilih C ya? Nah ini kita sama-sama mau belajar nih, Pastor. Bagaimana kita bisa melatih kepekaan kita sih di dalam hal-hal mungkin bukan berkaitan soal dosa dan tidak dosa, tetapi atau soal apa yang benar dan tidak benar, tetapi ini sebuah pilihan di persimpangan di mana dia harus memilih pekerjaan A atau pekerjaan B yang harus dia lakukan. Iya. Baik, untuk bisa memahami kehendak Tuhan, tentunya kita perlu yang tadi juga ya, membaca firman Tuhan itu udah kunci yang paling utama. Yang kedua, mari miliki waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa. Bertemu itu berbicara bukan hanya kita searah, tetapi dua arah kan ya, berbicara. Ada diskusi yang terjadi. Ingat ceritanya Daud kalau mau perang, dia selalu datang, dia pasti minta effort gitu ya, dan dia berdoa gitu. Dan waktu dia berdoa, dia memahami bahwa oh ini yang Tuhan mau gitu. Jadi dia mendapatkan satu impresi untuk dia bergerak, berperang, maju atau tinggal gitu kan. Itu contoh-contoh yang dituliskan di dalam Alkitab gitu. Begitu juga dengan Abraham waktu mau tolong Lot, kan dia nggak sembarangan. Dia dengar Tuhan yang meminta, jadi dia tahu kehendak Tuhan apa. Dan dia juga waktu di orang-orang di sekitarnya mau coba kasih persembahan, dia nggak mau kan. Dia bilang enggak, itu kan karena dia mendengar. Dan dia nggak butuh itu, dia bilang, karena sumbernya buat Abraham adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita baca-baca cerita-cerita Alkitab, tokoh-tokoh itu luar biasa. Dan kita tahu waktu Paulus mau pergi, dia dilarang untuk pergi ke Asia, dan dia makanya larinya kenapa Injil jadi akhirnya ke arah Eropa dulu gitu ya. Karena ada orang-orang yang mencoba yang berdoa dan meminta, memohon, jadi kayak menginterupsi gitu ya. Itu juga mereka paham betul dan bisa tiba-tiba oh nggak jadi ke sana, langsung ke sana. Nah itu karena membangun hubungan ya. Selain mereka tekun merenungkan baca firman-Nya, mereka juga pada saat itu mereka punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Jadi itu syaratnya. Jadi saya juga ingin mendorong supaya kita sediakan waktu khusus, bukan sisihkan ya, tapi sediakan waktu yang khusus, waktu di mana yang kita kondisinya prima, untuk kita punya waktu banyak, tidak terganggu oleh kalau sudah berkeluarga, tidak terganggu oleh pasangannya. Kalau yang masih single, mereka otomatis nggak terganggu dengan tugas-tugasnya di rumah dengan orang tua atau kakak dan adik gitu. Jadi mari sediakan waktu, entah itu di pagi hari sekali atau di malam hari sekali. Kalau saya biasanya di pagi hari sekali gitu. Nanti setelah itunya mau tidur lagi, pokoknya dia udah datang sama Tuhan. Kan nggak harus orang lain tahu ya. Biasanya saya melatih diri saya jam 3:30 gitu, setengah jam gitu. Biasanya selesai saya tiduran, saya baca gitu. Tapi kalau lelah sekali saya bilang, Tuhan saya tidur dulu, nanti jam 6 bangun untuk beres-beres, untuk siapin buat suami, buat anak-anak gitu ya. Itu tugas saya. Dan kalau enggak, saya biasanya baca gitu. Jadi saya percaya tiap pribadi kita masing-masing punya kegiatan yang kita tidak terganggu itu kapan. Jadi mari sediakan, karena itu momen-momen di mana hanya waktu kita sama Tuhan, pribadi Tuhan. Dan itu biasanya saya tidak meminta, tidak berdoa. Saya cuma mulai dengan merenungkan firman gitu, dengan baca gitu, baca firman.
Dan waktu saya nggak ngerti, saya bilang, Roh Kudus tuntun ini ceritanya kemana, perikop ini kemana, dan kenapa ini ada ini, apa yang Tuhan mau. Jadi saya banyak diam, banyak baca gitu, dan setelah selesai biasanya saya udah, terus saya dengarkan. Kalau buat kita bantu kan kita bisa dengar juga musik instrumen ya, kita bisa dengarkan untuk supaya kusuk aja sih, mau latih fokus kalau kita pikirannya sering mengembara. Awal-awal saya begitu, latih dengan dengarkan musik instrumen supaya saya fokus. Dan setelah itu saya melatih banyak diri saya untuk absolute silent di saat-saat waktu yang lain. Setelah selesai dengan tugas-tugas tertentu, biasanya saya suka keluar ke tempat tertentu, hanya berdiam diri gitu. Nah itu sebenarnya waktu absolute silent saya dengan Tuhan sih. Saya bisa melihat misalnya binatang yang tidak terlihat selama ini, contohnya laba-laba, contohnya semut, contohnya, terus saya lihat dan saya perhatiin apa sih yang mereka, tiba-tiba dikasih impresi, Tuhan bicara lewat mereka, dan saya buru-buru catat, atau sekarang kan saya bisa ambil handphone dan rekam aja ya. Jadi banyak hal, jadi mari sediakan waktu, dan itu waktu-waktu di mana kita lagi melatih diri kita sih. Dari situ kita mulai tahu, belajar, makin diasah kepekaannya, ketika contohnya ada orang yang mau melakukan, maaf ya, datang minta dilayani, mereka ngomongnya A, itu saya bisa tahu mereka bukan A nih maksudnya, ini B nih. Siapa yang memberitahu itu? Bukan saya yang hebat, tapi Roh Kudus. Roh Kudus kasih tahu, dia tidak ngomong yang sesungguhnya, bilang ini, tarik garis ini, bilang ini. Jadi saya ngikuti pimpinannya, dan itu selesai cepat gitu, tanpa harus berlama-lama gitu. Itu yang luar biasa sih sebenarnya, itu rahasianya gitu. Wow. Iya. Wow. Ini pesan pengembalaan nih ya. Harus sediakan waktu, bukannya sisakan waktu ya. Iya. Sediakan waktu untuk kita bisa melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Gitu. Sama absolute silent tadi ya, Pastor ya. Iya. Oke, Pastor. Nah, Pastor, misalnya nih, Pastor, artinya ketika kita coba belajar untuk peka lewat intimasi kita dengan Tuhan, ya artinya ketika kita berusaha mendengar suara Tuhan dan seakan-akan kayaknya Tuhan diam nih, Pastor. Nah, kalau begitu gimana nih? Kayaknya, aduh, Tuhan kok nggak berbicara sesuatu ya? Apakah benar Roh Kudus itu diam atau dia sedang apa gitu ya, nih, Pastor? Iya benar. Jadi kita juga perlu ingat bahwa Tuhan itu berbicara melalui 3 hal. Saya sering bilang melalui feeling, seeing, dan hearing ya. Feeling adalah yang kita pakai bahasa rohaninya atau bahasa teologinya, kita suka bilang impresi. Tapi itu kan bicara tentang satu ketepatan, satu keyakinan, atau satu dorongan di mana mereka rasakan kuat gitu ya. Kok kayak ada sesuatu yang akan terjadi ya. Biasanya nih kebanyakan wanita sering melatih di bagian ini, intuisinya ya. Dan mereka punya kepekaan. Misalnya anak mau pergi, tiba-tiba bilang, kok saya rasa ada, jangan deh, tunggu dulu deh, ada sesuatu. Itu kayak, itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara kan, melalui momen seperti lewat feeling, itu, lewat feeling. Lalu lewat seeing itu, baik melalui yang sering kita tahu, mungkin melalui mimpi, melalui penglihatan, dan melalui ketika tiba-tiba kita lihat sesuatu, entah itu di jalan, entah itu di rumah, kita tiba-tiba melihat gambaran-gambaran yang biasa sih, buat orang lain juga biasa. Kalau dalam kasus saya melihat rambu-rambu gitu. Rambu-rambu kalau lagi pas di jalan, saya lihat, loh kok berapa kali saya bilang, itu kok lampunya ini, tapi ternyata yang nyetir ataupun yang di samping saya bilang, enggak, itu biasa gitu. Maksudnya, enggak merah, hijau, terus kenapa saya lihat ini? Tiba-tiba saya bilang gini, saya hitung kan berapa kali, terus saya bilang gini, sebentar, ke samping saya bilang, kayaknya ada yang nggak beres deh. Itu Tuhan tuh lagi bicara, narik perhatian kita, bahwa kayak stop, saya lihat stop sign berapa kali, jadi biasanya saya ke pinggir, dan saya bilang stop. Saya bilang enggak nih, kayaknya enggak nih. Terus saya coba telepon, dan benar, waktu itu pernah ada satu kejadian, yang kalau saya ke sana itu ngalamin sesuatu, jadi diundang untuk satu pelayanan, saya nggak pernah ngebatalin pelayanan biasanya. Dan saya nggak enak, jadi waktu saya telepon di sana nggak bisa, ternyata
Gak lama mereka coba ini putus hubungan gitu, dan mereka coba cari dan mereka bilang, Bu jangan kesini. Benar, itu sebenarnya Tuhan udah bicara. Itu soal seperti itu ya. Wow. Lalu seeing juga bicara tentang melihat alam sekitar. Tuhan bicara melalui hal kecil yang kita nggak pernah lihat. Dan Tuhan sedang bicara untuk menguatkan seseorang. Contohnya dulu waktu saya bicara dengan salah satu anak muda, saya bilang, saya ngajak dia jalan keluar di trotoar gitu, saya bilang, lihat deh itu ada tanaman yang tumbuh gitu di antara himpitan trotoar, dan saya bilang, lihat nggak tanaman ini? Gimana kamu mau menghabisi hidup kamu kalau tanaman ini dihimpit tapi dia tetap hidup? Ini nggak ada yang rawat, ini nggak ada yang pelihara. Dan saya bicara, Tuhan itu lagi bicara lewat tanaman yang ada sekitar, alam sekitar, untuk bicara sama anak muda ini, dan itu memberikan sesuatu pesan kepada saya untuk disampaikan. Lihat ini, waktu dia dan saya sama-sama lihat, akhirnya dia tiba-tiba seperti kayak dibukakan gitu, dan dia bilang, iya kenapa saya merasa mental saya seperti apa ya, kayak nggak ada pengharapan loh. Tanaman ini bisa tumbuh, dia dihimpit begitu rupa, nggak ada makanan. Saya sih bisa makan, bisa minum, dia nggak ada yang nyiramin, tapi dia tumbuh. Kenapa tanaman kecil bisa tetap tumbuh dan bisa keinjak? Lah siapa saya, kenapa saya ini, saya harus bangkit. Nah itu Tuhan lagi bicara melalui melalui alam sekitar, lalu melalui hearing, melalui firman Tuhan, melalui perkataan orang-orang sekitar kita, sahabat kita, orang tua kita, kakak adik, dan hamba Tuhan, maupun juga melalui renungan yang dibaca, itu kita mendengarkan sesuatu. Jadi sering orang tanya, bisa nggak sih kita mendengarnya secara audible? Saya bilang bisa, karena bisa lewat audible, tapi jangan cari itu. Cari sesuatu. Bahkan saya bilang, kadang Tuhan seolah-olah diam. Nah ini yang pertanyaannya kan. Saya bilang waktu diam itu bukan berarti Tuhan tidak berbicara. Waktu ada sesuatu, kalau di sisi saya akan, kok saya tanya ini kayak nggak ada sesuatu ya. Lalu saya mulai mundur. Apa sih kemarin kejadiannya, saya introspeksi gitu. Dan saya lakukan, saya lihat gitu ya, misalnya kita kan bisa gitu ya bikin flashback di mindset kita, dan kita lihat, oh kemarin ini, itu kan kita tahu persis kita lakuin apa, makan apa, ngomong apa. Tiba-tiba tak, waktu kita flashback gitu, karena minta tolong sama Tuhan kalau ada yang salah, itu tiba-tiba tak berhenti di satu fragmen gitu, dan saya sadar, oh saya ngucapin sesuatu yang salah, oh saya berpikir yang salah. Di titik itu saya langsung bilang, Tuhan ampuni. Itu rupanya waktu diamnya Tuhan, itu Tuhan lagi menarik perhatian kita untuk kita coba deh introspeksi diri kita, dan itu di diri saya ya. Jadi di titik itu waktu saya diam, dan saya waktu tahu oh ada yang salah, saya diam sebentar minta ampun. Lalu kalau itu kaitannya dengan orang yang dekat dengan saya biasanya langsung datang ke orang yang terdekat, yang dimana saya misalnya salah, entah itu suami atau anak, saya langsung hampiri dan saya langsung bilang, kayaknya Mami kemarin salah deh, persisnya jam segini. Orangnya udah nggak ingat misalnya. Terus saya bilang, iya Mami salah, Mami mikirnya begini padahal nggak begitu. Itu yang saya kerjakan sih. Dan setelah itu kayak ada, saya baca firman langsung kayak mudah gitu. Sesuatu jadi rema gitu, sesuatu yang berarti. Dan biasanya saya suka kasih kode tertentu atau highlight, dan itu saya catat untuk momen buat saya. Dan dari situ saya cuma tadinya misalnya lagi rangkai satu khotbah, tiba-tiba itu bisa jadi 2 poin yang kamu nanti ngomongnya ke sini, padahal tadinya udah berhenti kan, nggak ada apa-apa. Nah di titik itu saya tahu Tuhan itu bicara dalam kediamannya untuk menegur kita gitu. Buat saya itu adalah momen dimana saya harus introspeksi dengan apa yang saya ucapkan, saya pikirkan gitu, sekalipun itu udah lewat 24 jam sebelumnya atau 30 jam sebelumnya, tapi Tuhan pengen kita bereskan. Bagian itu kerjanya peranan Roh Kudus bekerja. Jadi memang kita harus jadi pribadi yang mau untuk yang dibilang mold me and melt me, yang kata bentuk aku, lumerkan aku seperti apa yang Engkau mau. Memang nggak mudah sih. Di sisi kita kayaknya kita memang mengizinkan Tuhan bekerjalah atas pribadiku itu sih. Iya. Yes.
Iya, Wow, sangat iya, diberkati sekali, Pastor. iya, Artinya ketika di dalam kediamannya Roh Kudus pun sebenarnya Roh Kudus iya, berbicara, walaupun di dalam arti ketika kita mengingat waktu-waktu sebelumnya, akhirnya kita mengingat bahwa iya, ada sesuatu yang perlu dibereskan begitu ya. iya, Dan iya, akhirnya ketika itu dibereskan, akhirnya sepertinya suara itu menjadi lebih jelas lagi, betul, iya, Pastor ya. betul, betul, iya, Oke. Jadi lewat feeling, ya, iya, hearing, singing. sing, iya, Tadi tadi saya saya agak iya, sedikit iya, tergelitik ketika Pastor bilang melihat semut, melihat laba-laba, itu nggak langsung diketok ya, Pastor? iya, enggak. Jadi Tapi bisa contohnya, melihat Tuhan berbicara di situ ya. iya, waktu lihat laba-laba, tiba-tiba kan dia itu bikin jaringan gitu. Waktu itu saya lagi ada satu titik yang saya butuh untuk Tuhan apa yang harus saya kerjakan gitu. Saya dengan suami gitu ya. Saya lihat itu Yes. tiba-tiba Tuhan tuh bicara itu gitu. Terus saya pertama lihat laba-laba apanya gitu. Pas saya lihat itu kayak lagi bikin jala gitu. Oh, terus saya kayak dapat pencerahan itu loh. Oh, jaringan. Hmm. Iya ya, kenapa kita itu tiba-tiba oh saya tahu gitu loh. Jadi saya catat dan itu Wow. di-sharingkan gitu loh. Jadi bukan harus dibunuh dulu. Tapi Iya. setelah dapat inspirasi itu langsung dibunuh kali ya maksudnya. Enggak, enggak saya biarin aja. Karena udah excited, udah lari duluan terus. Tadi juga sempat singgung melihat sign stop, gitu, Tuhan bisa Iya, iya, bicara gitu ya. iya, iya, Wow. Ini iya. sebenarnya Tuhan bisa bicara lewat media apa saja, nggak Iya, terbatas, melalui Pastor ya. berbagai hal. Iya, Wow, iya, oke, Pastor, thank you banget, iya, thank you banget. iya, Nah, Pastor, iya, semoga ini apa yang sudah disampaikan oleh Pastor ini menjadi berkat buat setiap pendengar ya. Artinya iya. memang Semoga mau tidak mau memberkati. Iya, iya, untuk kita bisa melatih kepekaan kita mendengar suara Roh Kudus, mau tidak mau kita harus bangun intimasi dengan Tuhan lebih iya, banyak begitu ya, Pastor. iya, iya, Itu harga mati ya, udah nggak bisa lah ya, iya, nggak bisa ditawar-tawar. iya betul. Gimana bisa mendengar suara Roh Kudus nggak pernah berdoa gitu kan, Iya, artinya nggak pernah baca firman juga gitu kan, iya, mau mendengar suara Roh Kudus audible lagi gitu. iya, Iya, iya. Nah, Pastor, yang terakhir nih, iya, sebelum kita mau berdoa, Pastor. iya, Nah, ini di dalam masa-masa seperti ini nih, iya, masa-masa adanya pandemi COVID-19, sebenarnya apa sih yang Roh Kudus sedang lakukan gitu ya, sedang mau berbicara kepada umatnya hari-hari ini. iya, Soalnya kan mungkin kita punya masalah yang disebabkan oleh satu hal yang sama gitu, artinya dengan virus corona, akhirnya semua mengalami masalah dan sebenarnya ada Pastor mendapat impresi apa atau mungkin ada pesan apa yang Pastor dapatkan, iya, suara Roh Kudus apa di dalam kita menjalani masa-masa seperti ini sebagai orang percaya. iya. Jadi pada masa-masa mendapatkan ini tentang satu virus atau wabah ini jauh Ya. sebelumnya. Jadi di bulan Juni itu saya dapat sesuatu tahun lalu ya, tahun lalu. Cuma saya selalu Wow. sharingnya adalah kepada suami karena suami buat saya jadi mentor dan suami itu jadi tempat saya bertanya dan tempat saya harus menyerahkan apa yang saya dengar untuk diuji gitu. Karena saya butuh seseorang yang untuk menguji gitu. Dan biasanya saya tanya, Ya. ini kalau saya dapat seperti ini apa? Suami saya akan diam biasanya dan Cindy doain udah kenapa Cindy berulang kali dapat sesuatu. Lalu ini harus disampaikan apa enggak? Tapi suami saya, kalau suami saya bilang A, saya pasti ikuti A gitu. Jadi saya kalau dibilang jangan dulu, tunda atau apa ya saya pasti ikuti gitu. Lalu kalau terus menerus, lalu saya akan bilang kayaknya harus ya. Terus suami saya bilang kalau seperti ini biasanya yang terjadi adalah ketakutan. Coba tanya sama Tuhan yang terbaik apa. Saya dapat impresinya adalah waktu itu saya bilang, saudara kalau nggak tahu ya yang di Kelapa Gading ya dalam doa saya tuh sering nyampaikan, tapi mungkin mereka engah atau enggak engah. Saya cuma bilang gini, ada saat-saat di mana kita akan berkumpul di dalam doa seperti ini, dalam satu kesatuan bisa berdoa datang di gereja, tapi ada saat di mana kita akan
dibuat oleh Tuhan sendiri-sendiri di rumah. Siap nggak saudara? Saya tuh sebenarnya udah lagi relay message-nya gitu. Cuman dalam cara yang seperti suami saya inginkan, karena kan saya harus tunduk kepada suami dan saya juga mengikuti aturannya. Tuhan kasih, tapi suami saya kasih aturan seperti itu dan jadi menyampaikannya lebih soft gitu ya. Jadi saya bilang coba bayangkan jika hari itu tiba-tiba Tuhan kasih itu, lagi ngomong itu disampaikan, Tuhan kasih pengkhotbah. Ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah, ada waktu kita macam-macam ya. Itu kan yang itu tiba-tiba mengalir aja. Udah selesai sampaikan, nggak ada respon. Ada beberapa orang yang nanya, kok sampainya seperti itu? Saya bilang itu yang saya terima. Jadi hargai waktu-waktu kita beribadah, bersekutu. Kadang-kadang kita nggak menghargai, saya bilang. Tapi lalu muncul lagi di bulan September dan Oktober. Saya sampaikan dan kali itu adalah saya ngelihat sesuatu dan itu ada gambaran-gambaran, jadi saya sampaikan dan saya tulis dan saya bilang saya dapat ini sekarang lebih detail, ini kok kayaknya sesuatu yang akan terjadi dan dampaknya menyeluruh ini gitu, dan saya katakan seperti itu. Tapi ini nggak ada kaitan sama akhir zaman, ini baru icip-icip, saya bilang. Ini baru permulaan, jadi orang nanti akan takut. Saya setuju dengan suami saya bilang. Jadi saya bilang, apa ya yang harus kita kerjakan? Suami saya baca sih, lalu bilang, Cindy doain lagi. Saya bersyukur punya partnernya Pastor Andri ya, jadi sabar, tapi nggak bimbing dan ngarahin. Jadi kan saya akan, Tuhan, suami saya maunya begini. Jadi apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya sampaikan? Jadi kan saya harus bukan nggak mengikuti Tuhan, tapi kan saya mentaati, tapi benar kan, kalau disampaikan ya nggak tepat, itu ketakutan yang akan terjadi gitu. Dan waktu November saya akhirnya menyampaikan detail-detail, itu tiba-tiba di Desember itu ada kejadian yang di China itu, dan waktu itu terjadi, saya ngomong kayaknya ini benar yang ini. Jadi apa? Tunggu. Akhirnya suami saya minta mana persisnya semua ayat dan semua gambaran itu udah dibaca. Terus suami saya mau menyampaikan di Januari. Tapi tiba-tiba ada sesuatu kejadian, saya lupa itu apa gitu. Tapi tiba-tiba saya keluar lagi adalah menyampaikan itu. Ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah. Saya bilang waktu-waktu yang ada itu menjadi begitu berharganya. Pernahkah kita menghargai waktu-waktu kita bersama keluarga, bersama dengan ini, karena Tuhan mau murnikan. Itu tiba-tiba ngalir. Itu udah disampaikan di doa-doa kami ya, di tempat sedang berdoa gitu, dan di dalam firman Tuhan. Dan yang terjadi adalah itu pesan yang kuat. Terakhir adalah waktu saya khotbah terakhir kalau nggak salah di Maret, dan itu disampaikan, tapi message-nya agak sedikit berbeda, cuma menekankan pentingnya kita ada terus hidup di dalam unity, karena Tuhan sedang memurnikan, biar kita tetap tinggal terarah fokusnya sama Tuhan, dan ada waktu di mana kita berpisah sementara, tapi ada waktu di mana kita akan berkumpul kembali. Semua kembali kepada kita, siapa fokusnya gitu. Pada saat ini siapa fokusnya? Diri kita, keuangan apa nih yang ini, itu akan digoncangkan karena Tuhan lagi cari orang-orang yang benar-benar memandang kepada Tuhan. Dan akhirnya itu yang disampaikan, dan tiba-tiba kan kalau kami di tempat kami tanggal 15 terakhir kami beribadah, dan 22 kami sudah online gitu. Dan waktu itu terjadi, itu rasanya kayak seperti apa ya? Kayak sesuatu yang aduh Tuhan gitu, kayak banyak hal gitu ya yang aduh seandainya ini dan itu, kayak seperti itu. Tapi apa sih yang harus kita pahami dalam masa pandemi ini? Saya mendapatkan kesan dari Roh Kudus ketika Pak Pendeta Lukas invite, mengundang untuk bicara ini Roh Kudus itu tetap membantu kita saat kita lemah. Kita nggak punya kuasa, kita saat seolah-olah terbatas, apalagi kalau kita tahu orang yang kita kasihi misalnya sakit, biasa didoakan sembuh, ini tiba-tiba bukan sembuh tetapi meninggal. Itu kan kita makin rasa tidak berdaya, rasa
kayak rasa seperti apa ya, kok nggak berguna sih gitu ya, seperti itu mungkin ya. Jika ada di antara yang mendengar ini merasa seperti itu, Roh Kudus itu punya peran yang paling penting, dia tetap membantu kita dalam kelemahan kita. Itu di Roma 8, itu Roh Kudus menolong. Saat kita lemah, saat kita bahkan terasa lelah, penat gitu, rasa burn out, rasa nggak berdaya, itu Roh Kudus, itu kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Mari kita mau bersandar kepada Roh Kudus, karena kita memang ternyata momen-momen saat ini benar-benar kita dibuat manusia itu terbatas. Kita itu terbatas, Tuhan itu tidak terbatas gitu. Manusia itu tidak punya kuasa, tapi Tuhanlah yang berkuasa. Kita nggak punya apapun gitu. Ternyata kita harus benar-benar nempel sama Tuhan. Dan kalau kita butuh dalam mengambil keputusan pada saat seperti ini, kan kita sering waktu lalu mungkin kita lakuin aja, saya punya koneksi ini itu dan punya uang ini, punya uang itu. Sekarang kan rasanya dibuat uang juga buat apa, nggak berdaya lagi. Orang yang punya uang banyak ternyata sama kan end up-nya kalau ngalami COVID, mereka juga ngalamin sesuatu yang nggak mudah kan. Mereka jadi seolah-olah dibuat sama gitu di hadapan Tuhan, semua manusia sama. Itu lagi bicara gini, mari andalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sumber hikmat. Dia yang akan transfer hikmat kepada kita. Saya peroleh dari Roma 8 juga ayat yang 26, bicara soal doa. Kita nggak tahu karena di situ kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa apa aja, dan bahkan keluhan kita itu kan terbatas cuma itu aja, tapi Roh Kudus itu yang akan tiba-tiba itu ayat itu bicara bukan hanya doa. Ayat itu Roh Kudus tadi mengatakan bahwa aku sumber hikmat, aku yang akan memberikan kamu hikmat. Nah, mari kita minta hikmat itu karena kita terbatas gitu. Jadi waktu kita kacau, waktu kita berantakan, waktu kita benar-benar nggak tahu mau ngucapin apa aja, kayaknya semuanya udah salah gitu ya. Jadi ini saatnya kita andalkan hikmat Roh Kudus gitu. Dan Roh Kudus juga kita perlu sadari dalam keadaan seperti ini kan kita rasa nggak berdaya. Jadi mungkin kita akan menghakimi diri kita dan bilang, Tuhan aku nih kok nggak berguna ya. Jadi kita jadi menghakimi diri kita dan bahkan mungkin membenci diri kita. Nah jangan, karena Roh Kudus itu tidak pernah menghakimi. Jadi sekali lagi saya harus ingatkan setiap orang yang mendengar ini atau mengikutinya, ini kan nanti akan ditayangkan ada sampai besok gitu ya. Jadi yang mengikutinya, Roh Kudus tidak pernah menghakimi, tapi Roh Kudus itu menginsyafkan setiap pribadi kita dengan kasih. Tidak pernah menghakimi, tidak pernah teror kita, tidak pernah dakwa kita. Roh Kudus justru menarik kita untuk menyadarkan bahwa ayo bangun. Ada kasih Tuhan yang mengangkat kita, ada kasih Tuhan yang menyelubungi kita, yang berkata, Tuhan aku nggak berdaya, kayak hopeless gitu. Itu Roh Kudus, itu peran Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, karena kita harus percaya di Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Makanya tadi kan syaratnya yang saya bilang, untuk mendengar nggak ada cara lain, kita harus tinggal di dalam Kristus, harus abide in Him. Jadi biarkan pikiran kita itu jangan dipenuhi dengan hal negatif, hal penghukuman, menghukum diri kita, menghakimi diri kita, atau bahkan yang sering kita lakukan mungkin di masa lalu. Saya dengar khotbahnya Pastor Maya tuh bagus sekali, yang bilang jangan juga keluar kata-kata penghakiman kepada saudara yang lain. Kita itu kan penghakiman adalah bagian Tuhan. Jadi kita harus jaga nih perkataan kita. Bukan hanya jaga hati, jaga perkataan, jaga pikiran. Jangan menghakimi, jangan berpikir jahat terhadap yang lain. Biarlah itu peranan Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak pernah menghakimi kita, jadi kita juga jangan menghakimi orang lain, jangan menghakimi diri kita. Pokoknya jangan. Mari kita minta Tuhan tolong supaya kita miliki hati yang lembut gitu. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita pada saat momen-momen seperti ini. Mungkin kita merasa bahwa mungkin aku punya rasa kayak aku sudah melakukan kesalahan yang masa lalu, makanya nih jadi ada kayak COVID. Mungkin seperti itu ya. Waduh, misalnya jika ada orang yang dalam keluarga atau teman yang ngalamin seperti itu dan akhirnya mungkin sudah didoakan dan meninggal, lalu kita menyalahkan diri kita dan kita merasa ini dosa saya. Itu kita merasa kayak hubungan kita seolah-olah terputus dari Tuhan. Mari minta Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bisa menyambung. Itu peranan Roh Kudus di masa pandemi itu, menyambung koneksi kita yang terputus.
di ayat 35-nya Roma 8 dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi nggak ada. Roh Kudus justru tidak pernah menyingkirkan kita. Oh ini udah salah nih orang, udah salah dalam doa, udah salah ini, nggak pernah. Roh Kudus justru tidak pernah melakukan itu. Roh Kudus justru akan menarik orang-orang seperti itu yang rasanya tidak berdaya, tidak sanggup lagi, dan rasanya aku yang salah. Nah di titik seperti itu Roh Kudus berperan untuk membuat koneksi kita yang rasanya seolah-olah terputus dengan Tuhan, yang seperti tadi Pak Pendeta Lukas bilang bahwa seolah-olah diam dan kita merasakan wah ada yang salah nih, ada yang salah. Itu justru Roh Kudus yang bilang ada kasih Kristus. Makanya kediaman daripada Tuhan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk membuat kita introspeksi dan tanya sama Tuhan, karena Dia yang menyambung koneksi yang terputus itu. Dialah yang sanggup untuk menyambung koneksi terputus. Dan bahkan Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali kepada kehendak Tuhan. Ketika kita memilih untuk melakukan kehendak diri kita sendiri, melakukan kehendak bebas, biasanya Roh Kudus akan menuntun kita kepada kehendak Allah gitu, bukan keinginan kita. Dan itu di Roma 8 ya ayat 27. Allah yang menyelidiki hati nurani itu mengetahui maksud roh. Dia yang akan menuntun kita sesuai dengan kehendak Allah, dan Dia yang mendoakan kita. Bukankah Yesus itu dikenal sebagai juru syafaat agung kita? Jadi Yesus yang terus berdoa pada saat kita terpuruk. Yesus memberikan rohnya yang kudus untuk mengingatkan bahwa Dia adalah sumber kasih. Dia memiliki rancangan yang dahsyat. Itu yang luar biasa. Amen. Dan yang terakhir, peranan Roh Kudus pada masa pandemi ini, kita kan rasanya nggak bisa dipeluk ya. Kita nggak bisa dipeluk, kita nggak boleh meluk gitu ya. Bahkan ada orang bikin plastik untuk tangan, bisa pakai plastik meluk, yang sana juga pakai plastik meluk. Kan kita orang Timur budayanya adalah sering peluk ya, apalagi kita Basilia dikenalnya gereja keluarga yang begitu dekat ya. Dulu almarhum Senior Pastor Lukas Tahir itu kan seneng meluk ya. Kita ini terbiasa dengan gereja keluarga yang meluk itu. Di bagian itu saya sering bilang, Tuhan mungkin saya nggak bisa meluk jemaat gitu. Mungkin meluk orang-orang yang ada di sekitar, karena kan orang jadi saling takut ya, takut dikira kamu carrier lo, nanti kamu bawa ini. Jadi seperti itu ya. Saya sering minta sama Roh Kudus, peluk aku dengan kasih-Mu, peluk aku. Jadi yang membuat saya bisa kuat, karena saya yakin ayat ini, ayat 38, 39 dari Roma 8, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa yang ada di atas, di bawah, ataupun makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saya selalu bilang, peluk aku dengan kasih-Mu. Itu peranan Roh Kudus yang sanggup untuk peluk kita pada saat kita tidur, pada saat kita mungkin membutuhkan yang namanya sentuhan kasih-Nya. Itu bagian Roh Kudus yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Saya bisa bilang gini, karena di waktu-waktu tertentu, kadang-kadang waktu saya bisa down gak sih? Bisa. Jadi pada saat saya tidur, saya bilang, aduh Tuhan, kayaknya saya nggak sanggup. Tolong peluk aku malam ini, tunjukkan apa aja supaya aku tahu gitu. Sebenarnya kan saya tahu gitu. Pikiran saya juga tahu Tuhan itu nyata. Tapi saya selalu merasakan pada saat seperti itu, seperti ada tangan yang berat gitu, menggerakkan tangan saya. Dan tiba-tiba tangan yang satu itu kayak pegang. Tapi saya lihat kan, ini Pastor Andri bukan ya. Tapi Pastor Andri itu kan udah tidur gitu. Dan saya tahu persis karena posisinya dia di kanan, ini yang pegang di sebelah kiri. Dan itu waktu saya minta gitu. Saya minta Tuhan hanya kasih. Waktu itu terjadi, yang ada itu apa sih? Sentuhan kasih Tuhan itu membuat kita kembali ke titik di mana Tuhan itu Allah yang kudus. Aku ini hanya hamba-Mu, siapa sih aku sehingga Engkau begitu mengasihi aku. Kita kembali ke titik itu loh, ke titik yang saya bisa ngerti. Daud bisa bilang, siapa aku di mata-Mu ini, siapa aku sehingga aku ngomong gini kok di antara begitu jutaan miliaran manusia kok bisa didengar gitu. Cuman minta sesuatu yang
hanya nguatin sedikit, dan itu kayak semacam apa ya, kayak charge hidup saya untuk bisa tetap berapi-api. Itu sebenarnya rahasianya gitu. Malam hari itu seperti itu gitu. Jadi minta sama Roh Kudus gitu. Minta sama Roh Kudus karena manusia itu terbatas, tapi Roh Kudus itu luar biasa gitu. Makin kita mengenal Dia, makin kita rasanya siapa sih saya gitu. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan, maka Tuhan memberikan dengan kasih-Nya itu yang bisa menyentuh banyak orang. Dan hari-hari ini terus doakan ya, hari-hari ini kami terus mendapat orang-orang yang banyak yang belum kenal Tuhan, itu jadi minta bagaimana caranya tahu siapa Yesus itu. Dan itu kan hanya karena Roh Kudus ya yang melakukannya. Waktu kita minta pakai aku supaya hidupku itu menjadi berguna, ya minta itu langsung dijawab ya. Saya doa-doa seperti itu gitu. Itu yang bisa dibagikan. Iya. Luar biasa. Pastor, saya mesti akui ya, biasanya saya kalau dengar diskusi dengan para narasumber sebelumnya lebih banyak ada di otak nih, bicaranya lebih banyak kepada di otak. Tapi hari ini saya seperti bicaranya, Pastor itu bicara bukan hanya di otak tapi sampai kepada hati saya. Artinya lebih mengena ke dalam hati artinya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi memang ada pesan yang kuat yang Pastor tadi sampaikan sampai ke dalam hati. Semoga juga yang mendengarkan yang saya harapkan itu merasakan hal yang sama. Betul. Artinya Roh Kudus sedang berbicara lewat Pastor Cindy hari ini atau malam ini buat kita semua dengan apa yang Pastor tadi sampaikan, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sebenarnya Tuhan sudah persiapkan. Artinya Tuhan sudah kasih tahu sebelumnya, terus apa yang harus kita lakukan, di mana Roh Kudus tetap berkarya sampai hari ini, menolong kita, menguatkan kita, dan tetap akan bekerja di dalam diri kita. Bahkan Tuhan akan pakai kita di dalam masa-masa seperti ini juga, begitu ya Pastor ya. Wah, luar biasa. Thank you banget Pastor Cindy. Iya, sama-sama. Sangat diberkati. Ya Pastor, kita akan tutup ya Pastor. Iya, baiklah. Sayang banget, sebenarnya sih pengen lanjut, cuman waktunya sudah mau jam 9. Oke, nanti next time mungkin kita bisa lanjut lagi dalam topik-topik yang berbeda.